Kami bertiga dari Prodi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, yang akan membahas chapter 5 tentang Hak Asasi Manusia. Saya Berliana akan membahas tentang pengertian akibat pelanggaran dan realita pelaksanaannya. Saya Irafiani. Di sini saya akan membahas tentang cakupan HAM dan penerapan hak positif dan negatif dalam kehidupan bermasyarakat. dan saya Mirna yang akan membahas tantangan HAM dalam pembangunan dan isu budaya. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan HAM. Hak asasi manusia dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, yang berarti tidak dapat dicabut dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang itu berhak atas hak perlindungan, hak untuk hidup, dan hak untuk menyatakan pendapat. Akibat jika HAM tidak dihormati, itu tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat luas. Misalnya, kurangnya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum. Pada Januari hingga Juni 2025, Komnas HAM mencatat ada 1.107 pelanggaran HAM di Indonesia. Itu terjadi karena kurangnya profesional aparat keamanan, sehingga mencerminkan adanya jurang antara teori hukum HAM yang sudah tertera dengan pelaksanaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat 15 Agustus 2025. Mereka mengecek potensi pelanggaran HAM dari prosedur pengamanan demo pada Rabu 13 Agustus. Bagaimana respons polisi dan bagaimana aduan warga terkait pelanggaran prosedur keamanan, terutama saat penembakan gas air mata ke demo massa. Kita bahas ya. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubay Tantowi mendatangi Polresta Pati. Dari polisi, Komnas HAM mendapatkan informasi terkait jumlah personel yang dikerahkan dan dari satuan apa saja. Pramono juga menyebut pihaknya mendalami penangkapan peserta aksi. Dalam demonstrasi pada Rabu, 22 orang ditangkap polisi, walaupun pada akhirnya seluruhnya dibebaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah mendapat jaminan dari koordinator aksi ataupun anggota DPRD Pati. Selanjutnya, Komnas HAM menggali keterangan dari para korban yang masih dirawat di rumah sakit dan mengecek siapa yang menanggung biaya perawatan. Sebelumnya, massa mengeluhkan sesak napas dan mata perih setelah polisi menembaki mereka dengan gas air mata. Sejumlah perempuan dan anak yang terdampak gas air mata sempat pingsan dan sebagian mengeluh sulit bernapas hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Pati mencatat 64 orang menderita karena terkena gas air mata. Dari jumlah itu, 52 orang diantaranya dilarikan ke rumah sakit dan 2 klinik kesehatan terdekat. Adapun 12 orang lainnya ditangani petugas kesehatan di tempat. Tindakan polisi menembakkan gas air mata ke arah masyarakat yang sedang berunjuk rasa dikecam oleh pengacara LBH Semarang M. Safali. Ia menyebut penembakan gas air mata secara brutal tidak melihat sasaran. Semburan gas air mata juga terasa sampai sudut alun-alun masjid dan mengenai masyarakat yang sedang beribadah, termasuk warga di perkampungan sekitar yang tidak ikut demo. Safali juga menyoroti penggunaan gas air mata yang sudah kedaluarsa. Menurut Safali, hal itu membahayakan kesehatan masyarakat. Terkait kecaman ini, Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut tindakan pengamanan yang dilakukan oleh polisi dalam demonstrasi di Pati sudah sesuai prosedur. Ia menyebut dalam demonstrasi tersebut, tim bidang profesi dan pengamanan Polda Jateng disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur.
Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait aduan pelanggaran prosedur keamanan penembakan gas air mata kedaluarsa secara brutal ini dalam demo massa ke Bupati Pati Sudewo? Apakah benar sudah sesuai prosedur atau berpeluang diproses hukum? Dari video tadi dapat kita lihat bahwa korban rugi secara fisik dan mental, mengalami iritasi hingga luka serius, dan masyarakat mengalami penurunan kepercayaan terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Asasi manusia terdiri dari hak positif dan juga hak negatif. Hak negatif ini adalah hak yang mengharuskan orang lain, termasuk negara, untuk tidak mengganggu kebebasan kita. Contohnya, kita bebas menyampaikan pendapat tanpa takut disensor, atau bebas dari penangkapan tanpa ada alasan yang jelas. Ini menuntut pembatasan agar tidak ada campur tangan yang merugikan. Nah, sedangkan hak positif adalah hak yang menuntut kewajiban orang lain, terutama negara, untuk memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya, hak atas pendidikan, kesehatan, makanan, dan air bersih. Jadi, hak positif membutuhkan tindakan nyata supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Henry Su, seorang ahli HAM, menekankan bahwa hak-hak dasar ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, terutama untuk membantu kelompok miskin. Namun kenyataannya, laporan Amnesty International pada 100 hari pertama pemerintahan baru, yaitu pada tahun 2024 sampai 2025, menunjukkan masih banyak kasus kekerasan pada aparat dan warga yang menyebabkan hak dasar banyak orang masih belum terpenuhi. Contoh dalam pembangunan desa, jika kita hanya membangun jalan tanpa memperhatikan akses air bersih untuk mereka yang tinggal jauh, berarti ini belum memenuhi keadilan pembangunan. Jadi pembangunan itu bukan hanya sekedar meningkatkan angka ekonomi, tapi juga memastikan kesejahteraan dan hak dasar semua orang tercapai, khususnya yang paling rentan. Jadi yang perlu kita ingat bukan hanya aturan hukum yang ada, tapi bagaimana aturan itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, agar semua orang benar-benar merasakan perlindungan HAM. Diskusi tentang HAM juga punya tantangan budaya. Ada yang menilai HAM itu nilai universal, ada juga yang berpendapat HAM itu cuman budaya barat yang belum tentu cocok diterima sama budaya lokal. Alison Dundas Rental bilang, walaupun nilai moral berbeda-beda, tetapi ada nilai universal yang diterima di semua budaya. Di Indonesia sendiri, penerapan HAM masih penuh tantangan, seperti kriminalisasi yang terhadap pembela HAM dan intimidasi yang terjadi. Sebanyak 45% perempuan Indonesia mengalami diskriminasi di tempat kerja, demikian hasil survei terbaru. Diskriminasi ini mencakup berbagai bentuk bias gender yang menghambat kemajuan karier perempuan. Para responden melaporkan sering menghadapi kesenjangan upah, kurangnya kesempatan promosi, dan stereotip gender negatif. Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketidakadilan yang signifikan. Sementara komposisi kepemimpinan di perusahaan juga masih lebih banyak dipegang laki-laki. Survei ini menyoroti pentingnya tindakan lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, ada juga hak-hak khusus seperti hak buruh untuk bekerja dengan kondisi layak, terus ada hak kita sebagai perempuan menentukan pilihan kita, dan juga ada hak keamanan pribadi. Nah, semua ini berkaitan dengan kesejahteraan dan martabat setiap individu. Namun, tidak semua budaya memiliki pandangan yang sama terhadap beberapa hak tadi. Misalnya, dalam beberapa budaya, contoh itu hak kita sebagai perempuan untuk menentukan pilihan hidup, seperti pekerjaan atau pendidikan, itu masih terkekang. Pentingnya menyadari bahwa hak asasi manusia muncul sebagai alat perlindungan dasar warga dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang dan kesejahteraan yang tidak merata. Dengan demikian, hak asasi manusia mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban negara. Nah, jadi teman-teman, intinya HAM adalah alat penting untuk membangun masyarakat adil dan manusiawi. Hak negatif dan juga hak positif harus seimbang dan dijalankan bersama. Pemerintah dan masyarakat punya tanggung jawab untuk memastikan semua orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
Mari kita jaga dan perjuangkan HAM sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan. Sekian dari kami, terima kasih.